Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini akan disampaikan 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Apa itu sakramen? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakramen adalah upacara suci dan resmi untuk bertemu dengan Tuhan dan untuk menerima rahmat Tuhan lewat tanda-tanda. Kata sakramen merupakan kata serapan dari bahasa Latin sacramentum yang berarti menjadikan suci. Dalam Katekismus Gereja Katolik, sakramen dipahami sebagai tanda kehadiran Allah dalam hidup manusia atau tanda rahmat Allah yang berkhasiat dilembagakan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja. Ungkapan Santo Thomas Aquinas, semua sakramen bermuara pada Ekaristi Kudus sebagai tujuannya. 1. Sakramen baptis. Pembaptisan merupakan sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Pelayan sakramen ini biasanya seorang uskup atau imam. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal, serta semua dosa pribadi, dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut. 2. Sakramen Krisma. Sakramen Krisma atau penguatan merupakan sakramen kedua dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan minyak krisma, disertai doa khusus bahwa karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah meterai. Melalui sakramen ini, rahmat yang diberikan dalam pembaptisan diperkuat dan diperdalam. Seperti pembaptisan, penguatan hanya diterima 1 kali. Pelayan sakramen ini adalah seorang uskup. 3. Sakramen Ekaristi. Ekaristi merupakan sakramen inisiasi Kristiani, di mana umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus, serta dalam pengorbanan dirinya. Aspek pertama dari sakramen ini yakni mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus yang disebut komuni suci. Ekaristi merupakan sumber dan puncak dari seluruh kehidupan umat Kristiani. Dalam Ekaristi, kurban Yesus disalib akan dihadirkan. Kurban Yesus adalah puncak dari segala bentuk keselamatan dan juga sejarah penyelamatan. 4. Sakramen tobat dan rekonsiliasi. Dosa, terutama pelanggaran terhadap Allah, pemutusan hubungan dengan Dia sebagai Allah, maka umatnya membutuhkan pertobatan atau rekonsiliasi. Sakramen ini merupakan sakramen penyembuhan iman dan rohani. Setiap orang yang sudah dibaptis setelah melakukan dosa kembali, maka perlu bertobat atau menerima sakramen tobat. 5. Sakramen pengurapan orang sakit. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, penderitaan dan penyakit menjadi salah satu pengalaman universal yang sering dialami oleh setiap manusia. Yesus memandang penyembuhan jiwa dan raganya sebagai kesatuan atau bagian dari perutusannya sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Karya itu merupakan bagian dari karya penyembuhan dan penyelamatan yang kemudian diteruskan oleh gereja
dalam sakramen-sakramen, termasuk sakramen pengurapan orang sakit. 6. Sakramen tahbisan atau imamat. Dalam sejarah keselamatan, umat Kristiani selalu mempunyai imam-imam sebagai perantara Allah dan umatnya. Para imam ini mempersembahkan kurban untuk memulihkan dosa manusia dalam ibadah atau karya-karya lain. Imam adalah bagian dari umat Allah yang terpanggil secara khusus untuk melanjutkan misi penyelamatan Yesus di dunia. Tidak semua orang Katolik akan menerima sakramen ini. Hanya orang-orang terpanggil khusus dan terpilih saja. Sakramen ini hanya boleh dilakukan oleh uskup sebagai wakil paus. 7. Sakramen perkawinan. Saat Allah menciptakan dua manusia sebagai pria dan wanita, Allah juga menciptakan perkawinan. Perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu panggilan paling mendasar bagi manusia dan sudah menjadi bagian dari kodratnya. Panggilan sakramen perkawinan merupakan panggilan bagi pria dan wanita supaya dalam hubungan perkawinan yang khas, yaitu kasih yang mutlak, tak pernah terputus, rela berkorban, dan membaktikan hidupnya untuk keluarganya. Umat Katolik hanya boleh menerima sakramen perkawinan sekali seumur hidup. Simpulan: 7 sakramen tersebut dikelompokkan dalam 3 kategori dasar, yakni 1. Inisiasi, yang terdiri dari baptis, krisma, dan ekaristi. 2. Penyembuhan, terdiri dari tobat atau rekonsiliasi dan pengurapan orang sakit. 3. Panggilan, yang terdiri dari imamat dan perkawinan. Sebagai anggota gereja, kita diikutsertakan di dalam misteri itu dengan mengambil bagian di dalam misteri Paskah Kristus yang dinyatakan di dalam ke-7 sakramen yang kita terima lewat perantaraan para uskup dan imam. Marilah kita mensyukuri anugerah gereja kudus ini, beserta dengan rahmat sakramen dan keberadaan para pemimpin gereja. Sebab oleh semua itu, kita beroleh karunia Allah yang tiada batasnya, yaitu keselamatan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.